Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Saudara, selamat sore. Ini adalah tanggal 20 April tahun 2022. Kita merayakan Rebo Kudus di dalam perayaan Pekan Suci atau Pekan Kudus, Pekan Sengsara Kristus. Yang kita rayakan pada Rebo Kudus sore ini sebenarnya adalah sembahyang Sing Fajar untuk Kemis Kudus pagi. Nah, dan inti daripada sembahyang Sing Fajar untuk Kemis Kudus pagi ini adalah sakramen perminyakan, sakramen kesembuhan. Mengapa begitu? Karena ini memperingati apa yang telah terjadi sebelumnya pada hari Selasa Kudus sebenarnya, di mana ada 3 hal, yaitu ada Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang merupakan lambang orang yang memilih untuk tetap hidup dalam dosa dan tidak mau menerima penebusan Kristus. Sehingga oleh Kristus, Yudas Iskariot itu diberi gelar sebagai anak kebinasaan. Kita baca di dalam kitab suci dalam bahasa Yunaninya, di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Bahasa aslinya bukan begitu. Dia telah ditentukan untuk binasa. Seolah-olah ada predestinasi dalam pengertian semua orang diberi destinasi, dan banyak orang menggunakan ini untuk bukti tentang ayat predestinasi, tapi itu bahasa aslinya tidak bisa berbunyi begitu. Coba kita baca dalam Yohanes 17 ayat 12. Ini terjemahan yang keliru ya. Ote imun met afton, ketika aku bersama mereka, ego etirun aftus, aku menjaga mereka atau memelihara mereka, ento onomatisu, di dalam namamu, o zedokasmi, yang telah engkau berikan kepadaku, ke efilaksa, dan aku memelihara, menjaga, ke udhis ex afton apoleto, dan tak seorang pun dari antara mereka yang binasa, mi, kecuali oios si anak tis apolias, kebinasaan. Jadi dalam bahasa aslinya ini menunjuk satu orang laki-laki, oios, anak, si anak Apolias. Saya nggak tahu bagaimana apa keputusan tim penerjemah waktu itu. Oios Apolias diterjemahkan sebagai dia yang ditentukan untuk binasa. Padahal Oios tis Apolias itu artinya anak kebinasaan, dan itu menunjuk kepada Yudas Iskariot. Dan inilah nama yang sama yang digunakan untuk antikristus. Coba kita baca di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Coba mulai ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Oke. Yang diterjemahkan sebagai yang harus binasa itu sama bunyinya persis seperti kata yang diterjemahkan dalam Injil Yohanes 17 ayat 12 sebagai dia yang ditentukan untuk binasa.
Saya tidak tahu kenapa kata yang sama diterjemahkan dengan dua cara yang berbeda. Oios tis apolias. Coba saya baca lagi seluruhnya di sini. Mi tis imas ekspatisi. Jangan seorang pun yang menipu engkau. Kata midenatropon dengan cara yang bagaimanapun. Oti ean karena jika mi elti belum datang. I apostia proton. Pertama-tama datang ke murtad. Ke apokalipti. Dan akan dinyatakan. O anthropos tis anomias. Si manusia durhaka. O ios tis apolias. Si anak kebinasaan. Dan ini menunjuk pada Antikristus. Dan Yudas Iskariot di dalam Yudas 17 ayat 12 disebut dengan gelar yang sama sebagai si anak kebinasaan. Yang berarti sudah tidak ada harapan bagi itu Yudas Iskariot untuk bertobat dan untuk diselamatkan. Dia memilih untuk hidup dalam dosa dan hidup di dalam kebinasaan itu sehingga dia menjadi si anak kebinasaan itu. Itu yang satu. Yang kedua, ya wanita yang sering disebut sebagai wanita tunasusila yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai wanita berdosa yang akhirnya menyesali dosanya, bertobat dan memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya kepada Kristus, yaitu minyak narwastu yang sangat mahal dibuli-buli dan disiramkan di kepala Kristus. Dengan demikian, dia memuliakan Kristus, dia datang dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Berarti dalam peristiwa ini ada tiga. Ada Yudas Iskariot yang memilih untuk tidak kembali kepada Allah, dikuasai oleh roh jahat. Dan ada manusia, perempuan ini yang tadinya dikuasai oleh roh jahat, hidup dalam dosa, akhirnya memilih untuk kembali kepada Allah di dalam Kristus dengan mempersembahkan yang terbaik, yaitu minyak itu. Dan yang ketiga ada minyaknya itu sendiri. Dengan demikian, karena tiga peristiwa ini disimbolkan bahwa sakramen perminyakan ini untuk kesembuhan itu adalah simbol daripada kuasa pengampunan yang akan diberikan oleh Yesus kepada mereka yang mau bertobat. Dengan penyembuhan batin mereka, dengan penyembuhan roh mereka dari sakit jiwa, sakit roh mereka itu. Karena sakramen penyembuhan, sakramen perminyakan ini adalah sakramen untuk kesembuhan. Sehingga dengan demikian, karena penyebut di dalam Alkitab, pengampunan itu bukan sekedar memberi maaf. Pengampunan itu adalah pemulihan kodrat yang telah rusak. Diampuni berarti dipulihkan. Coba kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Orangnya lumpuh, sebenarnya yang dibutuhkan adalah disembuhkan dari kelumpuhan. Betul? Tetapi Yesus di sini yang dibicarakan, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Berarti antara dosa dan kelumpuhan, antara cacat jasmani dan cacat roh yang adalah dosa, itu terkait. Jadi pengampunan yang itu adalah penyembuhan batin, itu disimbolkan dengan penyembuhan fisik. Terus? Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata,
Mengapa kamu memikirkan hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, orang-orang yang membenci Yesus, para pemimpin agama mengatakan Yesus menghujat Allah. Karena apa? Yang bisa mengampuni hanya Allah. Mana mungkin manusia biasa mengampuni? Ini bukan sekedar memaafkan loh ya. Kalau memaafkan, tidak ada orang memaafkan, menghujat itu. Enggak. Ketika mempunyai klaim dapat mengampuni, dalam arti dengan otoritas untuk menghilangkan segala dosa, bahkan dibuktikan dengan kesembuhan, di kacamata para pemimpin agama yang memang tidak suka pada Yesus, itu dianggap sebagai mujizat, sebagai menghujat. Terus? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalan? Nah, akhirnya ditantanglah orang-orang itu. Oke, kalau kamu mengatakan kamu menghujat, mana yang lebih mudah mengatakan dosamu diampuni? Kalau itu hanya kata-kata, ataukah bangunlah dan berjalanlah? Ya, tentunya kalau ditantang begitu, para pemimpin agama waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka punya mujizat apa? Terus? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bahwa di dunia ini anak manusia yaitu Mesias berkuasa mengampuni dosa. Buktinya apa? Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, langsung menunjuk kepada yang orang lumpuh itu untuk membuktikan dia dapat mengampuni dosa. Terus? Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulang ke rumahmu. Nah, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Terus? Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Ya. Dengan dia bangun dan pulang bisa berdiri walau sembuh dari kelumpuhannya itu merupakan simbol secara fisik yang dapat dilihat oleh mata bahwa dosa yang ada, sakitnya roh yang akibat dosa itu telah mengalami pemulihan dan telah mengalami kesembuhan. Dan itulah sebabnya peristiwa wanita tunasusila yang bertobat, Yudas Iskariot yang tetap menetapkan dirinya untuk hidup dalam dosa, dan minyak zaitun, minyak mur yang disiramkan pada Yesus itu akhirnya dijadikan satu maknanya sebagai sarana bahwa Kristus dapat menyembuhkan manusia secara fisik, tetapi berdampak pada kesembuhan secara batin, yaitu pengampunan dosa. Nah, itulah makna daripada sakramen perminyakan kudus yang dilaksanakan pada setiap Rabu Kudus di dalam perayaan Pekan Kudus ini. Ada sakramen ini mempunyai 7 bacaan. Yang perbacaan itu 7 rangkaian pembacaan yang intinya menekankan tujuan daripada sakramen ini. Bacaan yang pertama adalah Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai 17. Coba kita baca. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Teruskan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, Nah ini, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat. nah kalau ada di antaramu yang sakit, baiklah engkau memanggil para presbiter gereja. Ya, jadi penatua jemaat ini bukan majelis gereja ya. Ini adalah gembala gereja, presbiter, para romo. Ya. Oleh karena itu, sakramen ini dilakukan
dengan dilakukan kalau memungkinkan dilakukan oleh lebih daripada seorang romo. Boleh tidak 7. Tapi kalau enggak ya boleh salah satu romo, enggak apa-apa. Ya. Terus sekarang dikatakan panggillah para penatua, panggillah para presbiter eklesia. Terus supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mendoakan dia dan mengolesnya dalam nama Tuhan. Terus dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Nah, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, lihat di sini antara kesembuhan fisik dan pengampunan dosa terkait. Seperti yang kita lihat di dalam Injil Matius tadi. Terus? Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling maka mendoakan. ada pengakuan dosa. Berarti ini ada sesuatu yang bersifat rohani. Bukan seperti sihir atau sulap hanya menyembuhkan yang fisik saja. Enggak, ini ada kaitannya dengan makna rohani daripada kesembuhan itu. Dan itu yang digambarkan dengan wanita tadi. Dan minyaknya diterima dalam pengampunan, dan kita pun akhirnya digambarkan sebagai perempuan tunasusila yang datang dalam pertobatan untuk menerima kesembuhan dari Kristus dari jiwa kita. Oleh karena itu, yang datang ke dalam pengampunan perminyakan seperti ini tidak hanya orang yang sakit secara fisik, tapi juga yang mengalami masalah-masalah rohani di dalam batinnya perlu datang untuk memohon menerima sakramen ini. Terus mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya. Jadi di situ inilah yang kita baca dalam sakramen ini, mengapa ada sakramen ini, dan sakramen ini sudah dilakukan sejak zaman para rasul. Kita baca di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-12-13. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Nah, mengoles banyak orang sakit dengan minyak. Terus? Dan menyembuhkan mereka. Minyaknya bukan minyak biasa ya ini. Ini minyak krisma, ini minyak miron yang secara khusus didoakan oleh para episkop, para hierarki gereja pada setiap hari Kemis Kudus, pada waktu Pekan Kudus di pusat gereja. Kalau itu gereja Rusia ya para hierarki yang di Moskow. Kalau gereja Konstantinopel ya para hierarki di Konstantinopel. Kalau kita ya para hierarki di Yunani sana. Baru setelah itu mereka doakan dengan rempah-rempah tertentu seperti seperti dalam zaman Perjanjian Lama. Minyak pengurapan itu ada rempah-rempahnya sendiri, ada bumbunya sendiri, tidak minyak sembarangan dan tidak bisa dibeli di toko. Nah, setelah didoakan dengan upacara-upacara tertentu, dikonsekrasikan, dikirim ke cabang-cabang gereja di seluruh dunia. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-29. Ayat 30 ayat 22 sampai dengan ayat 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus kau jadikan minyak urapan yang kudus. Ya. Jadi dalam Perjanjian Lama minyak urapan yang kudus itu dibuat secara khusus dengan ramuan khusus. Di dalam gereja Ortodoks tetap dilanjutkan itu. Oleh karena itu tidak bisa itu pakai minyak kelapa atau seperti saya dulu praktekkan, atau minyak kayu putih dibeli itu tidak bisa. Ini minyak kudus. Minyak ini seperti yang dikatakan di dalam Keluaran tadi. Nah, itulah keterangan tentang sakramen ini. Mengenai bacaan Injilnya,
Kita baca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Dan orang ini yang di sini ceritanya ada orang-orang pemimpin agama yang selalu mengganggu Yesus ya waktu itu ya. Tanya, apa yang kami lakukan untuk dapat hidup kekal? Maka Yesus merujuk kepada hukum 10. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu adalah dalam hukum 10. Terus? Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Iya benar. Terus? Perbuatlah demikian." Berbuatlah. Jangan hanya ngomong. Kalau memang itu yang tertulis dalam hukum Allah, ya lakukan itu. Sesuai dengan itu. Tapi tidak mungkin orang bisa dapat melakukan secara sempurna. Maka engkau akan hidup. ya, kalau dapat melakukannya secara sempurna. Tanpa ada lubang-lubangnya. Terus? Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu Nah, berkata untuk kepada membenarkan diri kenapa? Karena dia sadar mereka tidak mampu untuk menjalankan seluruh hukum itu. Karena satu dilanggar semuanya terhapus. Coba kita baca Yakobus pasal 2 ayat yang 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ya, barang siapa menuruti hukum itu semuanya, tapi melanggar satu, ya tetap melanggar. Tidak ada persen-persenan di dalam menjalankan hukum Allah. Dijalankan seluruhnya atau tidak? Baik, kalau jalankan seluruhnya itulah mendapat hidup. Mana mungkin manusia dapat mendapat kehidupan dengan cara itu? Tidak ada manusia yang sempurna bisa menjalankan semuanya itu. Makanya mereka berdalih. Mereka mau menghindar implikasi daripada jawaban mereka sendiri. Terus? Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kamu hidup dikelilingi manusia, kok kamu tidak tahu sesama manusia itu siapa? Ya orang yang membutuhkan kamu, yang perlu kamu tolong, itulah sesamamu. Tapi kan dasar orang itu hanya untuk argumentasi saja, demi argumentasi. Bukan tujuannya untuk mencari kebenaran, untuk menghidupi perintahnya Allah. Lalu apa kata Yesus? Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan." Yerusalem adalah simbol di mana Bait Allah ada, simbol di mana itu adalah tempatnya Allah. Yeriko adalah kota di mana pernah dihancurkan oleh Yosua ketika Yosua keluar dari tanah Mesir. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan kota itu dikutuk. Tidak bisa dibangun kembali. Nah, orang ini turun dari Yerusalem ke Yeriko, lambang orang yang tadinya dari surga turun ke bumi, jatuh. Itulah lambang kejatuhan manusia yang jatuh. Terus? Bisa-bisa Di tengah jalan diapakan? dirampok. Terus? Habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Ya, dirampok habis-habisan. Manusia dalam kejatuhannya dirampok dari kehidupan kekalnya, dirampok daripada kekudusannya, dirampok daripada kesatuannya dengan Allah, dirampok habis-habisan sehingga dia tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Dan dipukuli, akhirnya mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Ini lambang sakitnya roh tadi. Terus? Yang merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesuai itu pergi meninggalkannya setengah mati. Ditinggalkan setengah mati. Itulah kita hidup ini dalam keadaan setengah mati, dalam dunia penuh dengan segala macam penderitaan. Terus? Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Imam adalah simbol agama. Agama datang dan pergi. Orang Lewi adalah orang-orang yang membantu imam. Inilah ideologi dan
filsafat yang membantu agama menjelaskan pada manusia. Tapi semua ini ideologi agama, semuanya ini datang dan pergi, tidak menyentuh sakitnya manusia. Tidak dapat menolong manusia. Mereka hanya pergi gitu aja, ditinggalkan manusia itu. Oleh karena itu, agama pun datang dan pergi, tetapi manusia tidak pernah mendapatkan pertolongan keselamatan yang hakiki. Akhirnya, teruskan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Teruskan. Lalu datang seorang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang diusir orang Yahudi yang dianggap sebagai orang asing. Nah, ini datanglah orang asing yang bukan orang Israel. Yesus dari kacamata manusia, dia adalah orang asing karena datangnya dari surga. Bukan orang dari dunia ini. Orang Samaria itu juga orang asing. Coba kita baca dari Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun ke Ya, sorga. berarti tidak ada yang pernah naik ke surga kecuali dia yang telah turun dari surga. Yaitu Kristus berarti turun dari surga. Berarti orang asing, orang Samaria. Terus kembali kepada Lukas tadi. Seorang Lewi. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Iya. Kemana? Ke tempat itu. Ke tempat itu. Tujuannya orang Samaria memang datang ke tempat di mana orang yang sakit itu berada. Tujuan Yesus datang ke dunia memang tujuannya untuk mencari orang yang hendak binasa ini, ke tempat ini. Memang itu tujuannya datangnya Yesus. Terus? Ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah, Kristus datang kepada kita di dalam keporak-porandaan hidup kita dengan belas kasihan. Karena Kristus datang memang karena belas kasihan Allah, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Coba kita baca dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang Itu kekal. tujuannya. Supaya yang percayakan dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Demikianlah orang Samaria datang ke situ karena belas kasihan. Terus kembali kepada Lukas tadi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ya, luka-luka batin, luka-luka kehidupan, luka-luka karena kejatuhan itu dibalut oleh orang Samaria ini dengan diobati dengan apa? Minyak dan anggur. Minyak itu adalah lambang Roh Kudus, pengurapan, dan anggur itu adalah lambang penebusannya, darahnya yang tercurah. Melalui karya penebusannya dan diturunkannya Roh Kudus, manusia dipulihkan kembali. Itulah sebabnya mengapa sakramen kesembuhan ini menjadi simbol dari pemulihan manusia. Terus? Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Tunggangan Kristus sebagai firman yang menjadi manusia ketika turun ke bumi. Apa? Keledainya apa? Ya kemanusiaannya sendiri. Berarti si manusia yang ditebus itu disatukan dengan tunggangannya, yaitu dengan kemanusiaannya. Agar menemukan apa yang hendak dikaruniakan Kristus di dalam keselamatan kepada dia. Terus? Ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan. Nah, dibawanya ke tempat penginapan itulah lambang gereja. Terus? Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik Ya, 2 dinar ini adalah 2 karunia, yaitu sabda dan sakramen. Gereja diberi 2 kuasa ini, sabda dan sakramen. Melalui sabda memimpin orang untuk menyembuhkan batinnya, sakramen itu karunia yang akan menyembuhkan rohnya manusia ini. Terus? 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya,
Rawatlah Nah, dia. pemilik penginapan itu adalah para hierarki gereja, para rohaniwan gereja yang telah ditunjuk, yang telah ditabiskan sejak zaman para rasul. Terus, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan jadi menggantinya. tujuan dari gereja adalah merawat jiwa manusia melalui 2 keping uang emas tadi, melalui sakramen dan sabda, melalui sabda adalah yang di dalam kitab suci, ajaran dalam kitab suci, dan sakramen yang dilaksanakan sesuai dengan tradisi yang diberikan dari para rasul. Rawatlah melalui ini. Terus, jadi tugas daripada gereja ingin merawat jiwa-jiwa manusia. Oleh karena itu, dalam gereja ortodoks, gereja disebut sebagai rumah sakit bagi orang berdosa. Supaya di dalamnya kita menerima kesembuhan. Kalau rumah sakit biasa itu rumah sakit untuk tubuh, ada rumah sakit jiwa, tapi rumah sakit roh tidak ada. Rumah sakit roh itu adalah gereja. Gereja Rasuliah yang tujuannya adalah memang datang untuk menyembuhkan rohnya manusia, untuk sembuh, lepas dari penyakit, hawa nafsu, dan dosa. Terus, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. berarti si orang Samaria ini akan kembali lagi, lambang Kristus akan datang kembali. Dan akan membayar mereka yang dengan setia melayani orang yang sakit ini, melayani umat yang membutuhkan pertolongan ini. Itulah bacaan pertama. Makna daripada tujuan sakramen ini. Bacaan yang kedua adalah dari epistel, kita baca dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Tetapi orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerna engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi sebagaimana orang Samaria tadi diserahkan untuk dirawat di rumah penginapan, yang adalah lambang gereja. Dan gereja itu adalah merupakan suatu komunitas. Dan komunitas itu sini digambarkan untuk saling tolong-menolong, untuk saling memperdulikan, untuk saling membantu. Karena orang mengalami kesembuhan ketika di dalamnya ada kerukunan, keharmonisan, saling peduli, dan saling membantu ini. Melalui itulah Roh Kudus bekerja. Karena kesembuhan itu melalui proses. Kesembuhan fisik melalui proses, kesembuhan roh dari hawa nafsu pun mengalami proses. Dan itulah sebabnya kita saling topang-menopang, tolong-menolong. Dan ini secara ringkas yang dapat kita simpulkan dari bacaan kita dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai 7 ini. Sedangkan bacaan Injilnya adalah dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan melewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah hari milikku setengah dari milikku ya, akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi Zakheus itu lambang orang yang dalam keadaan hidup berdosa, sebab pemungut cukai itu dianggap sebagai koruptor paling besar di masyarakat Israel pada abad pertama. Sebab pemungut cukai itu adalah penarik pajak yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi untuk menarik dari orang Israel yang adalah bangsa jajahan mereka. Nah, ini pemungut cukai itu biasanya penarik pajak ini adalah orang-orang Israel sendiri. Biasanya mereka menarik pajak lebih daripada yang seharusnya, sehingga mereka memeras bangsa mereka sendiri, mereka menjadi kaya. Sehingga mereka sangat dibenci oleh orang sebangsanya, dianggap orang yang berdosa. Kelihatannya Zakheus pun orang seperti itu. Tapi dia kelihatannya tidak puas dengan kekayaan yang ada pada dirinya. Dia ingin mencari makna yang sebenarnya dari kehidupan itu. Dia adalah orang yang sakit rohnya. Sakit apa? Sakit karena ketamaan, sakit karena keserakahan, sakit karena tidak ada belas kasihan kepada sesamanya. Dan di situ kelihatannya hatinya terganggu. Dia ingin mencari jalan keluar dari sakitnya itu. Maka dia berusaha, dia lari, karena dirinya pendek. Itu bisa kita simpulkan sebagai pendeknya keberadaan hati rohaninya itu tidak bisa mencapai kepada Allah. Maka dia harus memanjat untuk bertemu dengan Yesus. Demikianlah dia melakukan usaha untuk dapat mencapai Allah itu sampai Yesus datang. Melihat dia, "Aku mau ke rumahmu." Dan akhirnya dengan mengundang Yesus masuk ke rumahnya, Kristus mengatakan orang ini menemukan keselamatan. Dan akhirnya terjadi perubahan. Dia mengatakan, "Separuh dari hartaku aku berikan kepada orang miskin." Artinya apa? Dia mengalami kesembuhan daripada penyakit keserakahan dan penyakit tiadanya belas kasihan. Sekarang hatinya penuh belas kasihan mengingat orang miskin dan akan membagikan hartanya. Dan inilah kesembuhan yang sejati. Kesembuhan daripada penyakit roh. Dan untuk inilah sakramen kesembuhan yang kita lakukan hari ini adalah juga untuk tujuan kesembuhan secara rohani ini. Bacaan yang ketiga, kita baca dari 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 31. Yang